Setelah Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Kanggo Rismon barang ki wani ning Boyolali mah arep ngacak-ngacak Boyolali apa piye Rismon ki? Wani men kowe ning Boyolali kowe. Arep ngacak-ngacak Boyolali apa piye kowe? Kowe rasa sok-sokan menyelidiki tekan kene kowe. Kowe arep rusak kowe. Arep nggawe citra Boyolali elek kowe. Urusanmu dhewe. Pertanyakan ijazahmu dhewe iki asli apa ora kok Jepang apa ora? Wong ijazahmu ora diakui kok jare lulusan Jepang. Wong Jepang kowe ora ngakui kowe lulusan kono kok. Kamu tuh kerja sangat tidak profesional. Siapa sih yang nyuruh kamu? Pasti sangat malu sekali. Ini kelihatan sekali kalau dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar mengenai Rismon lagi ya. Rismon lagi bang, ya iya gimana lagi, banyak kontennya, banyak materinya gitu loh, banyak yang bikin materi, stitch maupun itu komentar terkait si krisis moneter yang satu ini ya. Nah kali ini terkait lanjutan ya, kabar mengenai si Rismon yang dikacangin oleh Kasmujo, dosen Pak Jokowi ya. Tidak hanya Kasmujo saja gitu loh yang mengutuk kelakuan si Rismon. Emang Pak Kasmujo mengutuk bang? Saya yakin, walaupun Pak Kasmujo tidak pernah mengatakan ya. Saya yakin Pak Kasmujo juga mengutuk dalam hatinya. Kok ada ya orang segila ini, sebodoh ini gitu. Ya. Nah, netizen yang berasal dari Boyolali juga akhirnya angkat bicara ya terkait si Rismon yang mencari desa tempat Pak Jokowi atau lokasi Pak Jokowi KKN sekira tahun 85 lalu ya. Intinya mereka tidak terima daerahnya diacak-acak oleh si Rismon. Ya iyalah, saya pun kalau jadi orang Boyolali nggak terima lah, ya kan? Iya. Bahkan sampai ada netizen yang menyebut bahwa Rismon sebagai apa namanya ya, ujung tombak begitu ya, telah mengecewakan Bohir. Kerjanya nggak bener, pasti yang menyuruhmu sangat malu sekali ya. Rismon tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, disuruh menggiring opini ijazah Jokowi palsu, malah dirinya sendiri yang terjebak ya kan, dan terbukti ijazahnya palsu. Koplak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Enggak ya, dipandu ternyata ini, ya tapi nggak tahu apa namanya, diterima nggak kita ya. Setelah Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Bahkan Rismon merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Sementara di dalam video terlihat Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa. Iya, Pak Kasmujo aja enggan loh Mon, ya kan? Enggan menerimamu gitu loh, nggak mau ngobrol sama kamu walaupun ya sedikit ada pembicaraan tadi ya kan. Tetapi sekali lagi Mon, orang setua Pak Kasmujo saja yang sudah uzur begitu, dia nggak mau ngomong sama kamu. Dia tahu gitu loh, dia takut kena virus ya kan, kena virus, tubuhnya sudah tua ya kan, belum tentu kekebalan tubuhnya itu sudah masih sekuat anak-anak muda kan, enggak. Jadi dia takut ini si Rismon ini kayaknya membawa virus yang nggak bener nih kan begitu. Udahlah ya kan, akui saja Mon bahwa kau tidak bisa kerja ya kan, kau nggak bisa ya kan menggiring opini masyarakat ya. Pasti bohirmu malu ini, malu besar ya. Lanjut.
kanggo Rismon barang ki wani ning Boyolali ki arep ngacak-ngacak Boyolali apa piye Rismon ki? Wani men kowe ning Boyolali kowe. Arep ngacak-ngacak Boyolali apa piye kowe? Kowe rasa sok-sokan menyelidiki tekan kene kowe. Kowe arep rusak kowe, arep nggawe citra Boyolali elek kowe. Jancuk. Wani-wani men kowe tekan Boyolali. Golek kesalahane wong. Urusanmu dhewe. Pertanyakan ijazahmu dhewe ki asli apa ora kok Jepang apa ora. Wong ijazahmu ora diakui kok jare lulusan Jepang. Wong Jepang kowe ora ngakui kowe lulusan kono kok. Kowe iki malah sing ijazah palsu kowe kuwi Rismon. Kowe ijazah palsu kowe. Kowe ijazah palsu wong sing ora duwe isin ora duwe malu. Nah, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, walaupun saya tidak bisa menjamin ini orang berasal dari Boyolali. Tetapi kalau saya pun sebagai warga Boyolali, saya tidak terima jika wilayah saya itu diacak-acak oleh si Krismon. Apanya yang diacak-acak, Bang? Si Krismon kan hanya berkunjung. Iya memang berkunjung, nggak ada salahnya orang berkunjung. Selama itu masih di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita boleh kemana saja ya. Cuma kan ke Boyolali untuk mengecek lokasi KKN Pak Jokowi, tapi niatnya nggak baik ya kan, bikin fitnahan. Katanya desanya baru ada tahun 2007 katanya. Ya kan? Clear katanya si Maling Panji itu. Clear ya. Desa KKN Pak Jokowi fiktif karena desa Wonosegoro itu baru berdiri tahun 2006. Koplak nggak itu? Lanjut. Udahlah Rismon, sudah cukup sajalah kamu itu mempersoalan ijazah Jokowi. Kamu itu kerja sangat tidak profesional. Siapa sih yang nyuruh kamu? Pasti sangat malu sekali. Ini kelihatan sekali kalau dipaksakan kamu itu kalau mempermasalahkan soal ijazah Jokowi. Kamu tuh sudah melakukan denial di mana-mana soal ijazah Pak Jokowi, baik itu di UGM maupun di tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, baru-baru ini kamu mempermasalahkan desa yang ada di Wonosegoro, yaitu desa Ketoyan. Kamu katakan itu desa yang baru saja di tahun 2000-an ada. Nah, ini kan lucu sekali. Padahal kamu literasinya kurang. Nih, baca ini. Nah, sini sebutkan Perda nomor 18 tahun 2018 sejak 4 Februari 2019 Kecamatan Wonosegoro terpecah menjadi 2 pemekaran, yaitu menjadi Wonosamudro. Nah, yang baru berdiri di tahun awal 2000-an itu yaitu Kecamatan Wonosamudro. Kok Sudahlah, kamu tuh kalau mau ingin bekerja dengan baik itu kamu harus memakai filsafat, etos, patos, dan logos. Etos sendiri mengandung makna berdedikasi yang tinggi, profesional, dan banyak literasi. Kemudian logos artinya meyakinkan klien ataupun masyarakat, meyakinkan semua pihak. Itu baru namanya kerja. Kemudian logos itu bekerja secara fakta. Nah, kamu aja faktanya meleset terus, aduh, sudahlah, kamu ngarit aja sana. Kamu nggak pantas, betul, kamu nggak pantas dikatakan dokter. Kamu itu membabi buta, bisa dikatakan kamu seseorang yang sosiopat, dalam arti kamu itu impulsif, bertindak sebodoh-bodohnya, impulsif dan agresif. Udah gitu aja. Terima kasih. Nah, Rismon ya, di bagian depan tadi katanya, kau terlalu banyak melakukan denial. Paham ya, denial ya, biar kayak agak keren dikit lah ya kan. Iyalah Mon, kau itu sedang mabok Mon. Kalau menurut saya bukan denial Pak, terlalu keren lah. Jadi orang yang tidak keren janganlah diungkap dengan analisis ya, menggunakan diksi-diksi yang keren, terlihat akademis gitu, denial. Janganlah, langsung aja. Ini orang kayaknya sedang mabuk kecubung gitu aja. Aduh, Krismon ya kan. Saya pun sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya di bagian depan, bahwa
si Krismon ini ibaratnya orang bekerja nggak bisa kerja. Dikasih mandat untuk menggiring opini publik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi dia nggak bisa menjalankan tugas itu dengan baik ya. Pasti orang yang menyuruhnya pasti sangat malu besar atas hasil kerjanya si Krismon yang gatot ini ya, gagal total. Lanjut. Dr. Rismon itu memang luar biasa sekali. Apa luar biasanya? Yaitu meneliti hal-hal yang terkait dengan bagaimana ketika citra Jokowi itu harus direndahkan, harus dihina dan sebagainya. Melalui apa? Dia juga survei atau silaturahmi ke kepala desa saat KKN-nya Jokowi, ya enggak? Atau juga beliau survei silaturahmi dengan dosen akademiknya Bapak Jokowi, Pak Kasmujo. Lalu kemudian beliau juga survei ke dusun di mana tempat KKN-nya Pak Jokowi saat menjadi mahasiswa. Wow, luar biasa meneliti. Beliau ini seorang ahli katanya, tetapi kemudian meneliti dengan hal-hal yang gitu, yang tujuannya memang tiada lain yaitu membuat kegaduhan, menyerang secara pribadi, menghina dan sebagainya, atau memprovokasi, ya enggak? Wah, itu luar biasa, seorang ahli. Matching enggak sih kira-kira? Teman-teman, ini juga ada hal yang luar biasa dari beliau ini. Ketika kemudian pihak UGM itu menyatakan bahwa Jokowi itu kan lulusan daripada UGM, kemudian skripsinya juga asli, tetapi beliau seorang ahli juga tidak mempercayai. Lalu kemudian penyidik Kabareskrim menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dibilang identik dengan ijazah kawan-kawannya yang seperjuangan, yang satu angkatan, yang sealma mater juga, tetapi beliau juga menyangkalnya, tidak percaya. Beliau memilih bahwa survei ke lokasi itu adalah merupakan sesuatu yang benar, walaupun kebenaran juga dipertanyakan. Apa hal yang dipertanyakannya? Misalkan ketika beliau itu bersilaturahmi kepada kepala desa perempuan, ya, di mana kepala desanya kan sudah tua. Kepala desanya itu mengatakan bahwa saat tahun 80-an itu lupa, tidak ingat, kira-kira begitu. Tetapi pernyataan lurah yang menyatakan tidak ingat itu kemudian di-frame atau digoreng kembali bahwa ternyata katanya, ya enggak, menurut kepala desa katanya bahwa saat tahun segitu itu tidak ada yang KKN, apalagi yang bernama Joko Widodo. Wah, digoreng, ditambahkan, ya enggak, luar biasa kan? Apakah ini seorang ahli yang memang bisanya menambahkan? Akhirnya adalah ketika menambahkan, timbullah kegaduhan, timbullah kemudian keonaran, timbullah kemudian fitnah, ya enggak, framing secara personal dan sebagainya. Itu juga. Kemudian misalkan ketika awal Pak Jokowi menyatakan bahwa dosen pembimbing saya itu adalah Pak Kasmujo, beliau tidak mengatakan juga dosen pembimbing skripsi, tidak mengatakan itu. Dosen pembimbingnya, saya juga pernah kuliah kira-kira. Ketika saya menyatakan dosen pembimbing saya banyak, ada dosen akademik, ada dosen pembimbing skripsi, ada dosen pembimbing munakosa dan sebagainya. Itu kan semua ada. Nah, yang dinyatakan Jokowi itu adalah dosen pembimbing dalam arti general, tetapi kemudian ditambah-tambahkan seakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya, ya enggak, itu kan ditambahkan. Akhirnya adalah fitnahnya yang di frame itu bahwa ternyata katanya Jokowi itu bohong, katanya Pak Kasmujo tidak merasa bahwa dia adalah pembimbing skripsinya, yang ada adalah pembimbing akademiknya. Itu kan membuat kegaduhan lagi, itu kan membuat keonaran atau fitnah lagi, kan luar biasa ini seorang ahli ini kan, Masya Allah, luar biasa. Kemudian ketika ia ini survei, misalkan di tempat atau dusun, tempat di mana Pak Jokowi itu survei, ya enggak, atau KKN saat itu, nah dinyatakan katanya oleh warga itu tidak ada yang namanya Pak Jokowi dan sebagainya. Apakah di antara semua dusun itu warganya itu tahu saat itu? Enggak.
tidak semua, apalagi misalkan yang muda-muda yang ditanya, yang menyatakan saat tahun 80 ya nggak tahu kira-kira, tetapi kemudian mengeneralisir ya enggak, bahwa katanya orang tersebut saat diwawancara tidak mengenal Joko Widodo, tidak ada nama Joko Widodo saat KKN saat tahun 80-an dan sebagainya. Itu kan mengeneralisir masyarakat, padahal tidak semua masyarakat saat itu tahu. Yang tahu adalah saat yang berumuran saja lah ya kira-kira gitu, yang muda-muda yang nggak tahu lah. Itu artinya bahwa ini yang luar biasa sekali dari Bapak Rismon itu, karena beliau seorang dokter, bahwa beliau juga seorang ahli juga, tetapi kita sebagai orang awam menyatakan kok ahli menelitinya seperti itu. Dasar penelitian skripsi palsu aja kok dasarnya fotokopi, kira-kira begitu. Tidak percaya UGM, tidak percaya kabar reskrim, lalu yang dia percaya adalah apa yang menjadi omongannya saja, walaupun omongannya selalu ditambahkan yang kemudian kita anggap bahwa itu adalah fitnah atau hoax. Begini ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Ahli S2, S3 ya. Kita anggaplah ahli beneran gitu ya. Kita anggap ahli beneran dulu. Kita anggap ya kan. Biar seneng dulu ya kan. Padahal ya saya yakin itu gelarnya si Rismon itu S2 dan S3-nya 11.000 triliun % palsu. Ya, saya duga palsu. Ya, maksudnya nggak pernah kuliah di Yamaguchi University. Tetapi andai kata pun yang bersangkutan ini benar-benar kuliah di sana dan mendapat gelar ahli baratnya. Tapi masalahnya itu, dia ahli digital forensik ya kan. Tetapi yang dicari, yang di cross check itu adalah lokasi KKN, ya kan? Hubungannya apa dengan digital forensik? Kecuali Pak Jokowi itu pernah foto pada saat KKN di Boyolali. Nah, kemudian fotonya beredar, nah kemudian dianalisis dengan kajian digital forensik. Apakah benar foto ini original ataukah sudah mendapatkan editan-editan tertentu, kan seperti itu. Lah ini enggak, ahli digital forensik, tapi yang dicek adalah desa secara manual. Hubungannya di mana? Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.